Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX 118 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1 DLX revisi 0, produksi 5 April tahun 2017. Dan seperti biasa, kemungkinan bahasannya akan memakan waktu hingga 1 minggu ke depan. Jadi tanpa berlama-lama, sekarang langsung kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 424 mm. Ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 195,5 mm. Ketebalan gasket 13,5 mm. Ukuran terluarnya 470 mm. Dan ukuran antara baut 455 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 600 watt, program power 1200 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya mulai dari 29 sampai 2700 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 101 dB. Kemudian ukuran voice coilnya 99,2 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 29 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,3, Cache 0,31, IMS 9,18, MMS 186,6 gram, GMS 0,16 mm per Newton, BL 23,9 Tesla meter, fast 344,4 liter, efisiensi 2,66%, SD 1244,1 cm persegi, dan XMAX 10,9 mm. Untuk poin XMAX, ini sepertinya cukup menjanjikan. Tapi meskipun begitu, nggak ada jaminan pasti kalau XMAX yang tinggi, outputnya pasti akan maksimal. Dan untuk jenis box speaker, ini sebenarnya bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 93,5. Namun bicara mana yang lebih direkomendasikan, ini tentu akan lebih direkomendasikan untuk diaplikasikan pada box dengan lubang angin.
Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Meskipun daya yang dijadikan acuan itu bisa dibilang daya peak, tapi untuk X-Max ini masih memiliki ruang gerak yang cukup panjang. Dan untuk keamanan dan penggunaan jangka panjang, jika menggunakan mode paralel, sebaiknya gunakan maksimal 2 box atau 2 speaker di setiap channel amplifiernya. Dan pastikan juga amplifier yang digunakan itu mampu menangani impedansi hingga 2 ohm. Kalau amplifiernya cuma mampu di beban 4 ohm, akan lebih direkomendasikan untuk menggunakan 1 box atau 1 speaker aja di setiap channel amplifiernya. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya di 45 Hz. Dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Untuk titik potong bawah ini memang sengaja agak tinggi, yang bertujuan untuk menjaga respon frekuensi low untuk tetap berada di level 0 dB. Dan kalau dibuat lebih rendah, area infrabass memang akan bisa merespon dengan lebih baik, tapi rentang frekuensi yang dihasilkan ini akan menjadi semakin sempit, sehingga saat dibawa ke lapangan, ini tentu akan menjadi mubazir. Jadi untuk infrabass atau infrasub, nanti akan kita percayakan keperanan dari port box speakernya. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semuanya, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 40 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,8 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 35 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex
dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 720 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 550 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Sama seperti skema-skema sebelumnya, jadi di sini gua nggak lagi menggunakan mode trapesium pada bagian depan box speakernya. Ini bertujuan agar pembuatan box ini bisa menjadi lebih simpel. Tapi kalau lu mau menambahkan mode trapesium pada bagian depan ini, nanti silahkan di custom aja sesuai kebutuhannya. Kita lanjut. Untuk port, tinggi portnya adalah 150 mili. Sementara untuk sekat yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 324 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Untuk ruang resonansi utama yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 696 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 260 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari 2 potong multiplex 18 mili. Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk meningkatkan aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX BRX118, khususnya untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1 DLX. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja. Dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.